Mengenai kiai ngalim ya bingung tenan, agar ngadepi maksiat tuh kiai ngalim paling bingung, nyebar elek wong mukmin iku ora apik. Tapi darani maksiat iku taat ya buyute ra apik. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap, malah terus elek-elek. Jadi ra tegas. Wong anjen wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis, wis otomatis. Kok wong nek ilmune akeh ngerti wong sing jahat kaya apa kadang husnul khotimah, kadang wong apik kaya apa kadang suul khotimah. Wong ora ono sing ngerti. Iku paling angel ya tenggene bab ngoten niku paling angel. Mulane kula nu pesen teng jenengan soe urip niki wis kabeh karep pangeran. Kowe nek ono elek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek, iso wae sampeyan wong iku husnul khotimah. Nek ono wong apik ya kudu darani apik. Ya tapi ya kita ora rasul khotimah ta husnul khotimah. Jadi niki ya ngoten niku. Tapi Allah yang jelas gak ada adab lahum fid dunya khizyun. Mulane tenggene kita Buyatul Mustarsyidin ana bajingan ning gone padang pasir. Dekne kehausan meh mati. Terus ana wong nggawa banyu, iku oleh ngombeni ta ora. Cara kita buyah ngombeni ku haram. Mergo nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darane ya oleh jobeni terus dikandani dia ora gelem ta ora. Malah Buyatul Mustarsyidin malah contone kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman iku kata saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturun. Ana ulama pe gugah subuh. Aja nak tangi malah mung liwong. Lan dari yen wonten tiyang preman turu masjid mbek pengurus takmir digugah kan sholat subuh dari bapak. Ojo digugah dok turu tak melek malah repot ibu. Nah ini peringatan kanggo jenengan kali kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam terutama kados kitab Buyatul Mustarsyidin itu kan fikih Islam dan mengikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi buatan kados Islam ekstremis. Misalnya begini. Ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kok dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Ngono iku balen malih. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Wujudnya kita tahu mondok, kita tahu kerungu-kerungu, boleh lama-lama terus pokoknya nahi mungkar wajib. Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya yang mabuk jenenge Karmen misalnya. Mabuk. Kita tahu ibu Karmen itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibunya solihah. Kadang bapaknya ya soleh. Paling enggak ya sudah disoleh mergo tua mati. Enggak ini ruang tenang. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmen. Gara-gara Mbok Elingno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Lalu disebut ulama nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'dzama minhu, yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan ibunya Karmen itu kita kenal seorang muslimah yang biasa ngaji. Rumah anak mabuk itu jek ronsok, bareng rumah anak mateni. Fikih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa nopo gugur. Kalau baleni malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya orang mabuk itu sering nopo over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau dia anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya dan membunuhnya itu karena kamu tegur
secara vulgar. Apa itu maksud? Tapi kalau saudara nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya semua rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, saya ikut jenenge Karmen, aku roh ibu jenenge Zainab misalnya ning kampung-kampung Busril. Engkau tak kandani lah nak wis sadar. Sesuk-sesuk lewat ibu tak kandani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda rumahnya Anda dibunuh juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa. Kau ngilingi orang tua nih kan? Lo bolak-balik nyolati tiang mati oplosan. Jadi pikiran kau sederhana. Ibu itu solehah, keluar misalnya. Gus keluar di rumah saya. Dia seneng kiai sering wiridan, anak keluar mati oplosan. Jadi kan kerja nyolati. Kita solati. Ya biasa kalau lama biasa. Pikiran kau sederhana. Mungkin masalahnya mati. Mulane kau cara kiai-kiai alim ngerono wong fasik mati ini saya kan saya ini dia mati. Nak masuk murid yo madharat terus. Mulane kiai alim wis ora kurang fasik. Tak kon nyeksa ini saya dia saya yo gremeng tapi awas karo muni saya iku saya. Padahal yang atine iki ini saya iki mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarithi. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta min kulli syarrin. Yen aku mati secara pede. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al mauta li. Jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kayak mati, yakin mati. Anggap aja gara-gara mati wis ra bakal iso zina, ra bakal iso maling, ra bakal iso maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati rasa nangis teman-teman. Kena delok dosa murung tobat mang buruk. Tapi maknane tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan. Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulane ucap tinggung. Lah iya. Kalau sering milih wong loro-loro mati Gus, kalau pada mati ada gue dari tobat. Maksud maknane tobat lho kok. Ya berhenti maksiat. Wow, berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih, umat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak gue mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Mereka gue yang menghentikan. Tapi orang bunuh diri, gue mati biasa, mati. Makanya sering beda, ya. Orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya, terus benangis macam-macam. Nah, orang alim itu wali, orang alim itu semua orang kondolok sisi positif. Fakuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Misalnya ada orang fasik penggaweane narkoba terus mati oplosan. So ngalim kon nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fasik? Wis biasa mawon Gusti. Kegiatane kiai ya mati benar. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak jadian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita. Ini rumah tenan. Sama ndak harus ikut saya. Kalau berkali-kali. Saya fatwa itu ndak harus Anda ikuti. Tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid alim-alimnya muridnya Jabir jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafi'. Nafi' punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah di murid jenenge Abi Sholeh. Sama delok tak hadis satu. Angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Sholeh. Nah sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah.
Nah sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuanya wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, bodoh-bodoh disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di global ini dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhir nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran, zajrun. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan wa sallu ala sahibikum, kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Rono itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak aja dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan jadi didungakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru. Orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Coba ini arah nih kuburannya, terus macam-macam. Mbok sholawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilannya nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai Indonesia tuh pinter, wong fasik lawe ditahlili. Pikirannya anggap ae ngek ruangane wong main gaple tertutup. Ini jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digugaple tenan. Iki ora urusan kita-kitaan, madzhab kita-kitaan lho, iki urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik loh, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, kok sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang ngantri koncone fasik. Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arah, malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala jadil masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran, misalnya wah masuk mati kok sama. Iku sok ben piye, sok sampai ditiru. Ya seperti itu. Irwono tenan ini. Mergo kalau kita tidak datang, engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu termudang kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Jadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula. Jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan. Dia biasa sing ngundang. Gus mungkin sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mungkin sing jam 2 niku mboten kula undang. Lah carane apa? Mungkin dangdutan. Jadi biasa. Ya kula teko. Di sebagian dia ora cocok. Kesannya kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya tapi tak omongi, lana acara akad ya ini rata teko. Terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau tidak bisa ideal, jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semua. Semua disebut mala yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama. Kalau orang sholat, saya mau coba Fatihah, sholatnya rubuh gedang, isane ngono, itu tetap sholat. Coba pakai sholatnya rasa cara fikih terus gak usah. Sholat itu kok ida mala yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau orang diutang 4 juta, iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Ojo pepe 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah drogo kulo
la yutraku. Eling-eling. Mulane masyhur nek gore kaidah fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama kan basuh. Mergo iku ae celok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tahallul nyukur rambut. Iku kan disunatno besok diliwatno ning dase senajan to wis ora ono napa. Itu memang standar kaidah fikih itu. Mala yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas nak Idul Adha mau nyebelah pitik dajah jauh pitik jauh. Ditakoki. Korban kok pitik? Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nek ra iso wedhus aja terus blas. Misalnya nyebelah pitik atau tukundas sapi, mergo dino Idul Adha itu wis diistilahno Allah yaumul uklin wa syurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pitik. Tapi aja niati korban kok pitik. Pokoke butuhe itu hari sing hari makan. Iku mau kaidah mala yudraku kullu la yudraku. Eling-eling. Ya terus seperti itu. Dalam itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Panjang orang alim itu cemen wedinan. Kini orang wedinan, kini orang pinter, paham? Kini orang wedinan, kini orang pinter. Maksudnya ada masalah lebih besar. Ya kudu dihin. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda wajib melakukan. Misalnya mungkin si DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kayaknya nasihati, pernah sepue nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mohon kalau balik tentang Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nggak diundang mau fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya 5 datus sholli ala fulan bakal kana fasikon, dia itu fasik sekali. Itu jawabannya ini pulau nangis tenan haru. Jawabannya nggak, pulau itu apal takdirin. Inni astahi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, kemudian aku izin mbek pengira. Izin kuatirku Allah ningali atiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala itu jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye cerita? Kalau nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, piye wong fase. Tapi anggere eling, tapi iso wae jadi di sepuro, maghfirah Allah Taala ora ngarep kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati mbek gremeng-gremeng wis pokoke ngono. Kadang bisa ibu mergo salihah, kadang bapaknya kijang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani jeneng anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong ku berdua, tapi anak wong soleh. Kadang berdua mbake wong soleh. Daripada berdua mau minum, kan mendingan daripada berdua nanti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamah tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ra iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibuke yo tangisan sangka dosa mok mabuk, saiki dosa yo tosi kiai. Kan lebih berat bagi keluarga. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin, gak meyakinkan mau mesti gak ada perhitungan nih. Alasannya pokok ya, Pak. Nggak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwun sing ngaji kula misalnya ono tangga fasik penggaweane resepsi ini undang jutaan kok akate ngundang kiai cara aku nak kiai ini ada udur harus datang. Setidaknya dalam akad itu Islam.
Berarti misalnya AKT Islami skore 10, maksiate ya ono skore kan ono hitungannya dhewe. Tapi nak kiai ini rata kok sak AKT kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah diting. Gue sidik-sidik lah dilakoni. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Napa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta ora nyaur wong ora kuat. Wah, ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cawe wedok sifate papat. Nah, sape apik, agamane apik, ya ayu ya di dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lah ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid. Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula hafal hadis kuwatan. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fatwa bidzatid. Kamu ngambil perempuan, yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya gak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya itu cawe itu ayu. Rontok-rontok nakal. Tapi orang anti nakal sing zina, rontok-rontok nakal. Nah kira-kira dirabi kiai jadi bunyai. Nah dirabi badan narkoba jadi pengedar narkoba. Dirabi santri jadi santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa-apa rabi itu, anggap aja demi agama. Ya itu jadi capek. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih sek nguji iman kan. Ya sama kancaran fasik kok. Ono ulama darani kancaran fasik itu baik. Biye nabi dakwah itu jadi fasik obat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiar, jangan kancaran fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiar. Dia sama-sama nopo, sama-sama istilah. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya lengi-lengi kaidah. Terus Ibn Abbas tuh, agar bodoh nih, dia nyebelah bite jago. Ya saya ini misalnya sama Raiso bite jago, pokoknya itu daging 1 kilo, butuh itu anak mangan daging sehingga ranyalano panitia masjid, nonton paham ya. Nah ini misalnya untuk bagian daging ke masjid paling 0,5 kilo, gara-gara gue ratu daging 1 kilo, keluarga menyalano panitia nopo masjid. Wes kere, tomak, kasut, ngerasani, nyala-nyala uang kan sempurna elem. Toh kue tomak itu hanya gara-gara kayak medit rano kono anakmu 0,5 kilo daging. Momen buat kono kan selesai. Anakmu seisek teman daging, bujuman daging, wis gak kecanggeman, toran terus. Ekstud malah yudroku kullu, lah yudroku. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmum. Ini bapak gue lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewe Nabi pernah Nabi ngendikan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asammu fa in kanu fis sinni sawaan fa aqdamuhum hijratan. Yang berak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang bener. Kadang mau ngapal Quran, rapati roh fikih. Kadang ahli fikih, rapati sama cono Quran. Kan gak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Bos kalau usah kecangkeman, gak usah ribet. Pokoknya ngimami tahu lafal la ilaha illallah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Be makmum be wong sing lafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfatul libarin wa fajirin. Kuwi salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat. Hajat itu gendo-gendone wong. Ibnu Umar nanti makmum. Takok ile jenengan kok makmum fasik. Ya pas apik gitu. Pas salat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum malah yudroku kullu la yudroku kullu. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Eling-eling. Terus kula suwun niki penting sekali. Because sakniki wong karepe Islam ku dia.
Ya ora wong kafir, ora wong fasik, dunia ku steril. Sehingga ora wong fasik terus uring-uringan. Dari zaman Nabi Sugeng api-api makhluk ya Kanjeng Nabi wae ana munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi Nabi terus wong kafir mati kabeh, munafik mati kabeh. Anane wong saleh tok ya ora ono. Dhisik wong kafir ya akeh wong munafik. Kowe trimo kiai kok arep-arep ora ono wong kafir. Kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ono fasik. Mungkin ya rodok fasik kan biasa wae. Modho fasik ya ada keberatan ono kok. Aneh-aneh. Apa zaman Nabi Sugeng terus kok ono fase karo ono munafik iku ada. Ini biasa wae, anggap ae tantangan. Anggap ae nopo. Jadi eling-eling kita, kula suwun misalnya terpaksa ono fasik sing tukang gedeng kiai kok mati asal dene Islam nek sampean nganggur ya melok nyolati. Iku ya oleh. Nah misalnya terpaksa sampean milih ndak nyolati karena ada tokoh yang diikuti yang ngongkon santrimu nyolati. Yang penting jangan sama sekali ndak disolat. Karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kersa nyolati. Tapi Nabi mutus para sahabat sok nyolati. Ya iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nak fasik Nabi ra kersa napa nyolati. Tapi sahabat yang nyolati gue iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan di sholat. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati, pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu bisa dipendem ngadep ngetan ngulor ngalor gitu. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus macam-macam Gus kabare wis ngene-ngene. Wah matekno wong. Wis mos karo-karuan ke sana. Tapi saiki kepengin kawin waktu. Ya tak kawekno. Tapi itu tadi suatu saat kita kandhani anak sing produk ilegal bapake iku ora waline, sampe nak kawin misalnya waline hakim kudu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saiki wong fasik sak Indonesia apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat lae lah, wong tuane mati ngundang kiai. Jadi semua asani tetap ya akhirnya acaranya itu sholat. Mendeme ya madhep ngulon. Bariku ya tetap minha khalaqnakum pokoknya ya fulan tanpa pangeran ora buka ya pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ana sing teko fase kabeh ge adat baru bare mati wah kancaku ngombe mati sitok. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono, adate kiai kan muga-muga di sepuro dosane. Wis ngono tok. Ono wong yo dikandani cung mesti kutok sing lakoni wong aja niru kan. Diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Lha kowe eling-eling nggih, mulane cara fikih fatwane kok eling-eling wae malah yudroku kullu, la yudroku kullu.